Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rama Adi Saputra, mahasiswa Universitas Dianaswantoro, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pertama, kepada yang terhormat Bapak Deni Oka Ratmana, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya, yaitu pengembangan capstone project. Saya dari kelompok A114408. Untuk penugasan tersendiri di sini adalah untuk menambahkan fitur yaitu biaya admin, perhitungan biaya admin, perhitungan kupon promo, dan juga perhitungan cashback. Kemudian nanti data akan dimasukkan ke dalam database. Baik, ini adalah dari demonstrasi websitenya teman-teman. Di sini adalah bernama toko. Ini masuk dulu sebagai user, yaitu asep 77. Ini passwordnya 1234567. Kemudian login. Nah, di sini ada beberapa produk, kita harus memasukkannya ke keranjang terlebih dahulu. Misalnya kita beli ini. Nah, ini kita lihat di keranjang di sini teman-teman. Ini akan masuk ke keranjang. Misal kita tambahkan jadi 3 teman-teman. Kita perbarui, maka hasilnya akan berubah. Nah, ini. Kemudian kita akan masuk ke menu yang tadi teman-teman. Nah, ini kita masuk ke data checkout. Kita masukkan terlebih dulu misalnya Purwodadi, kemudian Semarang aja teman-teman. Semarang. Kemudian tujuannya yaitu misalnya ke Kalibanteng atau ke Cabean aja teman-teman. Nah, sini ada biaya pembelian, kemudian ongkir. Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Sebelum kita memasukkan kode kupon, ini harga yang tertera, yaitu dengan jumlah 32 juta. Subtotal terdapat biaya admin dan juga cashback. Dan subtotal dan join totalnya ada demikian. Tetapi ketika kita menambahkan kode yaitu super di sini, maka akan terdapat diskon 20%. Kita masukkan super. Nah, ini akan otomatis terupdate teman-teman tanpa memecat atau apapun. Ini akan otomatis terupdate dengan potongan yaitu 20%. Jadi prosesnya yaitu ini dijumlah terlebih dahulu, masuk ke subtotal yaitu ini. Kemudian dari subtotal ini akan didiskon sebesar 20%, yaitu nominalnya 6 juta sekian. Maka hasilnya yaitu 32 juta dikurangi 6,5. Nah, setelah itu maka akan ada hasilnya teman-teman. Hasilnya belum ditampilkan di sini. Kemudian hasil tersebut akan ditambahi biaya admin dan juga ini akan mendapatkan cashback 653 sekian. Maka subtotalnya yaitu ketika yang tadi 32 kurangi 6 juta ini ditambahi admin dan juga dikurangi kupon, maka hasilnya akan 26 juta 400 sekian. Maka ini adalah perhitungan yang telah ditetapkan atau target kita teman-teman. Kita berhasil menetapkan di sini. Terdapat kupon, kemudian admin, cashback. Nah, demikian. Kemudian kita buat pesanan. Nah, pesanan ini akan masuk ke dalam history. Nah, history ini teman-teman. History, kemudian data ini akan masuk ke dalam database, yaitu ini database ya. Transaction tadi kosong, ketika ditambahi maka akan berubah. Nah, ini tadi Semarang. Ini orang sini namanya Asep. Kemudian
kodenya super, biaya admin sekian, kode kupon dan cashbacknya. Jadi ini akan terbaca di database. Ini adalah untuk demonstrasi dari websitenya teman-teman. Kita akan masuk ke penjelasan source code-nya teman-teman. Nah, ini adalah source code di mana ini adalah codingan untuk membuat website yang telah kita demonstrasikan tadi. Di sini banyak sekali isinya, banyak banget. Nah, namun kita akan memakai beberapa saja. Di sini kita akan fokuskan untuk menjelaskan alur atau algoritma yang kita lakukan pas demonstrasi tadi. Yaitu yang pertama kita ada yaitu folder view, kemudian ada checkout teman-teman. Nah, kita analogikan seperti analogi di dalam sebuah restoran. View checkout ini atau views ini adalah sebuah menu makan atau meja makan, di mana nanti akan ada pelanggan, mereka akan duduk dan melihat menunya. Nah, di sini tuh akan ditampilkan beberapa pilihan gitu. Nah, nanti pelanggan akan melihat rincian pesanan, kemudian memasukkan kode kupon, dan melihat kalkulasi harga yang berubah secara real time sebelum mereka memesan. Ini adalah tampilan antarmuka pengguna. Kemudian yang kedua ada yaitu controller. Di sini controllernya, ini controller di transaksi controller. Control ini kalau di restoran ini diibaratkan yaitu sebagai pelayan atau waiters, di mana tugasnya adalah menerima pesanan dari checkout tadi dari meja pelanggan, kemudian meneruskan ke bagian dapur untuk diproses. Nah, ini adalah controllernya. Kemudian yang ketiga ada helper teman-teman. Helper di sini mana tuh? Nah, ini helper di transaksi._helper. Nah, helper di sini itu diibaratkan sebagai koki, yaitu spesialis kalkulasi, di mana di sini ini adalah aturan bisnis sesungguhnya berjalan. Pelayan tidak menghitung harga sendiri, controller tidak menghitung harga sendiri, namun dia akan menyerahkan ke koki untuk dihitung ulang secara aman. Jadi akan ada perhitungan ulang di sini supaya aman teman-teman. Tidak ada pelanggan yang memanipulasi harga. Kemudian yang ada lagi yaitu model. Model mana? Ini model, kemudian di transaction model. Nah, di model sendiri ini adalah kepala gudang. Ini tugasnya sangat ketat teman-teman, yaitu ini menyortir data mana yang akan diperbolehkan masuk ke database. Kemudian ada database-nya MySQL tadi yang ada di ini teman-teman. Ini adalah gudang utamanya gitu. Nah, untuk alurnya sendiri tadi seperti yang saya jelaskan. Yang pertama, pengguna berinteraksi di halaman view. Di view checkout sini pengguna akan ditampilkan ada beberapa tampilan, misalnya menemukan nama, username, kemudian ID dan segala macam. Kemudian ini akan ditangkap dan diterima di controller, yaitu di transaksi controller. Nah, di sini ini di function by. Di sini kita sebelum ditangkap ini juga memanggil perhitungan yang dari tadi helper teman-teman. Jadi helper ini sebagai tempat untuk menghitung kalkulasi. Nah, saya tidak memasukkannya ke controller agar lebih terstruktur dan lebih bersih. Jadi terdapat perhitungan di sini, nanti perhitungan ini akan dipanggil di transaksi controller, yaitu dipanggil di sini. Kemudian setelah itu ini akan dihitung. Controller permintaan pos yang dari formulir tersebut akan diterima di transaksi controller pada function GUI ini. Nah, ini akan mengumpulkan semua data mentah dari keranjang dan formulir, yaitu misalnya baik banget dari ongkir, kupon. Ini mengambil kupon yang dimana ini adalah tadi misal kupon super segala macam. Kemudian ada diskon, biaya admin, cashback, subtotal, dan juga grand total.
Nah, tadi ini adalah untuk menangkap data dari pengguna. Nah, data pengguna tadi akan divalidasi lewat transaksi helper di sini, teman-teman. Jadi controller tidak langsung mempercayai harga yang dikirimkan dari pelanggan. Kalau di HTML nanti bisa diinspeksinya, bisa diedit. Nah, nanti maka harganya akan dapat dimanipulasi. Namun ini dapat diatasi dengan adanya helper di sini, teman-teman. Ini untuk menghitung ulang seluruh komponen tambahan, yaitu kupon, biaya admin, diskon kupon, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dihitung dan dipastikan aman, data ini akan diserahkan ke model. Setelah diverifikasi dari transaksi model ini, dan ini adalah pengecekan terakhir, maka data tadi akan dimasukkan ke database seperti tadi, teman-teman. Nah, setelah dari model ini di protect akan masuk ke beberapa tabel transaction di sini, maka akan diizinkan masuk di sini. Setelah itu ini akan dikembalikan lagi ke pengguna, di mana ini berada di transaction controller. Yaitu di sini, Nah, ini akan dihapus keranjangnya, kemudian dikembalikan ke base URL. Jadi pengguna akan melihat hasil akhir perhitungannya, teman-teman. Tadi sudah kelar semua dari perhitungan biaya admin, perhitungan biaya kupon promo, dan juga perhitungan cashback. Jadi ini sudah sesuai, dan juga update tabel terbaru database. Tadi tabelnya juga udah masuk di sini, udah di seleksi juga kan. Baik, demikian presentasi dari saya Rama Adi Saputra dengan NIM A11-2024 15847, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak penjelasan simpel dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.